Doobie doobie doo. Doobie doobie doo, you are my sunshine. Doobie doobie doo, you make me feel fine. Doobie doobie doo, you feel the same way that I feel. Oh yeah. Doobie doobie doo, you're like the moonlight. Doobie doobie doo, you like the dark night. Doobie doobie doo, you know you're the one I really like. Mana nggak kerja, nggak berani kawin, atau nggak ada yang ngajak kawin, ini kan harus prihatin. Adiknya Tuti ada satu laki-laki sampai sekarang nggak berani kawin. Kayak harusnya sudah. Anaknya Mbak Nabila yang satu lagi yang jadi Bayu, yang Kiai Muhyiddin itu umurnya sama saya. Dia lahiran 52, saya lahiran 51. Sampai sekarang nggak kawin. Padahal dari Kiai duitnya banyak, bikinin rumah ponakan kuat. Kenapa nggak berani kawin? Adiknya yang bontot dari sekarang nggak kawin. Itu saya mikirnya salah siapa dan salahnya apa? Jangan sampai keturunan saya sama Bu Titi ini ada yang seperti itu, gitu loh maksudnya. Kenapa? Makanya semua harus jangan ngopeni orang-orang yang bersuara ini. Jangan egois, jangan arogan, jangan apa-apa. Itu kalau nyakitin orang, mendolimi orang itu nanti sialnya akan menimpa kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau nggak kembali, sialnya nggak kembali kepada yang dolimi, ya anaknya yang dolimi, atau keluarga yang dolimi, atau saudaranya yang dolimi. Jangan hati-hati. Ini hukum karma. Hukum karma dari Allah seperti itu. Seperti hadis Nabi kan mengatakan, barang siapa yang menyumpai atau mendoakan jahat atau jelek kepada orang atau ngata jelek, maka ucapan itu naik ke langit. Kalau itu pakai wasilah tadi Nabi Muhammad, itu bisa tembus langit karena ini tentang kejahatan, maka mentok langit, turun lagi kembali kepada yang ngata. Kalau enggak kepada keluarga yang ngata, kalau enggak ke saudara-saudara sekeliling dia. Ini yang saya pikirin lagi, termasuk keluarga kita yang Wanujoyo gitu ya. Kalau yang katanya ibadahnya gimana, perasaan dulu dia di sana kan dekat Kiai juga. Nah, katanya kalau itu anaknya dia berpingan jalannya jam gimana, ini dulu agama juga. Cuma karena yang perempuannya meninggal dia kawin lagi, jadi nggak ada urusin kali ya. Cuma yang saya jadi ini penyakit ini jangan sampai menimpa kepada saudara-saudara kita, apalagi masih keturunan kita gitu. Yang saya ajak ini, ayo dia sholat malam. Itu kata kuncinya. Sholat malam, mohon kepada Allah, tambah tahajud, tambah duka. Kalau masih ingat dosa ya taubat 2 rakaat, terus sholat hajat, tambah Senin Kemis, banyak dah. Ini kok jadi sampai orang Jogja yang menganggap kita itu sebagai apa? Dia tidak pernah promosi. Pak Mawi itu kan dulu saya juga ingin juga. Mbah Mohni itu punya anak yang jadi pegawai si Mu'alif sama si Asmawi, jadi guru. Nah itu bisa pengen dulu. Anak-anaknya Mbah Mohni ini berada yang dua jadi anak pengen dalam hati. Nah ini kemarin itu pulang yang bulan apa dulu dia, itu dia ngomong nemui, tolong didoain anak saya ini. Tapi sekarang belum apa udah 30 bulan, 37 belum juga ini dianggap hukum jadinya. Udah saya kasihnya coba aja ini diamalin ini, alhamdulillah kemarin udah sama. Ini kan ada sebab musabab sebetulnya. Kesialan seseorang itu ada sebab musabab, cuma kita nggak paham yang membuat sebab itu siapa.
leluhur kita, apa siapa dan sebagainya. Kadang dari ulah kita sendiri. Jadi kalau boleh kita buat, atau boleh kita omongin, tapi bukan merasani pengalaman saya. Berapa banyak orang yang dulu itu iri janji apa ya? Dan itu apa? Saya itu sering digolong, sering disakiti, tapi kata-kata dan sebagainya. Orang sampai itu malam sholat tahajud itu sampai impiannya itu impian fitnah. Jadi tak sampai ada mana lagi sampai paham saya tuh. Kalau saya mimpi begini, ini fitnah. Ada orang yang berenang, ada yang jelek-jelekin dan sebagainya. Ada tuh siapa ini? Benar dia ngomong begini sampai ke saya. Sampai akal disakitin orang dalam batin itu sampai selalu ada alamat. Dulu masih bujanan, tapi jadi saya ya udah saya sabar aja. Nggak pernah saya jawab, nggak pernah saya marah tapi itu hasil dari ungkapan mereka itu kembali ke dia. Yang terbukti nggak usah saya sebut orangnya siapa, sebut juga nggak tentu kenal gitu ya. Artinya apa? Kita dizalimi orang jangan marah, kita sabar saja, kita damai. Nah ini udah sekarang ini udah kelihatan kayak gini. Tolong dua orang ini kamu hargai, kamu minta jangan pernah diomelin, jangan pernah ini adalah pusaka keluarga sini. Kalau pusaka yang satu ini yang tua. Jadi hargai itu keturunan kita masih menggunakan zaman kuno. Keturunnya lurah zaman Belanda tolong dihargai kalau mau damai kalau sejahtera insya Allah. Itu bukan hanya itu aja. Setiap orang berkeluarga itu suami istri harus selalu kalau ada pertikaian dikit-dikit wajar. Tetapi jangan selalu ada saling menurut, saling musyawarah. Allah saja mau menciptakan ada musyawarah sama si ini. Itu pernah saya sampaikan juga ke Jono. Malaikat saya mau bikin ini khalifah di bumi ini. Bahasa kitanya. Malaikat yang protes. Ada kalau itu. Baik kalau ada bukan malaikat ini hanya bila ada khalifah. Kalau ada kalau dia maju itu dia itu gimana? Warna menurut terbiku bihamdi kawan itulah. Itu bahasa kitanya malaikat. Aku mau menciptakan khalifah atau yang untuk mengelola bumi. Malaikat kalau bahasa ininya bahasa DPR-nya protes itu instruksi ya Allah. Kalau kayak DPR instruksi. Engkau mau menciptakan orang yang telah merusak bumi karena dulu 2000 tahun yang sebelum manusia diciptakan ada jin yang diciptakan oleh Tuhan itu merusak, membuat pertumpahan darah dan membuat kerusakan di bumi. Tuhan merusak di kebilangan kami para malaikat itu selalu berkata kepadamu ya Allah. Kalau bahasa manusianya emang itu masih kurang. Kalau bahasa kitanya, ini adalah mengatakan sebenarnya aku lebih tahu daripada itu kalau saya artikan dalam keluarga kalau mau berusaha apa-apa mau melihat membentuk apa-apa merubah renovasi dan sebagainya musyawarah. Walaupun nanti hasil musyawarah itu tetap hasilnya yang laki-laki, tapi kan sudah saling musyawarah. Kami jangan berpikir ya kalau musyawarah gimana mak kalau misalnya aku kawin lagi itu salah lagi udah maksudnya dalam mengurus ininya. Jadi musyawarah di situ ada keharmonisan. Jadi keputusan yang diambil berdua itu adalah seizin Allah. Jadi jangan dianggap sebagai orang yang jadi saling menghargai, yang laki-laki menghargai perempuan.
perempuan, yang perempuan menghargai laki-laki, walaupun status status ekonominya itu jauh berbeda. Itu kalau sudah suami istri itu harus saling, yang suami menghargai istri, istri menghargai suami dan sebagainya. Ini udah jam berapa nih? Masih masuk jam 11. Jam 11 itu masih ada. Kalau capek sih aku